Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Materi pada hari ini yaitu tentang semangat menuntut ilmu yang mengambil dalilnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Peta konsepnya yaitu materi semangat menuntut ilmu. Dalil yang kita pelajari adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan dari hadis ini, pertama, kita akan belajar mengartikannya. Kemudian yang kedua, kita akan belajar menganalisis makna hadis terkait menuntut ilmu. Yang ketiga, kita akan belajar menyimpulkan penerapan makna hadis tentang menuntut ilmu. Tujuan pembelajarannya adalah setelah kita mempelajari materi hari ini, kita mampu menguraikan arti hadis terkait tentang menuntut ilmu dengan benar. Yang kedua, kita mampu menganalisis makna hadis terkait tentang menuntut ilmu dengan baik. Kemudian yang ketiga, kita mampu menyimpulkan penerapan makna hadis tentang menuntut ilmu dengan benar. Adapun hadisnya yang akan kita pelajari hari ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya, dari Anas ibnu Malik, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Makna dari hadis tersebut adalah 1. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban setiap muslim laki-laki dan perempuan, baik anak-anak, remaja, ataupun dewasa. Yang kedua, orang-orang Islam yang tidak melaksanakannya akan mendapatkan dosa, karena menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu dimisalkan seperti orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan jika ia mati pada saat menuntut ilmu, maka matinya dalam keadaan syahid. Yang keempat, kemudahan dan kesuksesan hidup baik di dunia maupun di akhirat dapat dicapai oleh manusia melalui ilmu pengetahuan. Kemudian yang kelima, ilmu pengetahuan tidak akan mudah diperoleh kecuali dengan beberapa cara dan strategi yang harus dilalui. Yang keenam, di antara syarat mendapatkan ilmu adalah kecerdasan, kemauan yang kuat, kesungguhan, perbekalan yang cukup, kedekatan dengan guru, dan masa yang panjang. Selanjutnya, ada keterangan Imam Syafi'i terkait hadis Ibnu Majah. Yang pertama, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Artinya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia haruslah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat juga harus dengan ilmu. Selanjutnya, Imam Syafi'i juga memberikan keterangan syarat mencari ilmu yang tertulis dalam kitab Diwan. Akhi lantana lal ilma illa bisittatin saunbika an tafsiliha dibayanin zakaun wa hirsun wa jtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamanin. Dari keterangan tersebut bahwa syarat menuntut ilmu itu 1. Harus adanya kecerdasan,
kemudian harus adanya kesungguhan, kemudian haus akan ilmu, kemudian harus adanya biaya, kemudian adanya guru, kemudian masa yang panjang. Penerapan makna hadis Ibnu Majah dalam kehidupan sehari-hari diantaranya: 1. Berjihad dapat dilakukan dengan cara lain selain perang, yakni menuntut ilmu. Oleh karena itu, maka kita harus selalu tekun, harus selalu semangat dalam menuntut ilmu, karena itu termasuk jihad. Kemudian yang kedua, ilmu tidak hanya dibiarkan begitu saja, melainkan harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya agar kita dapat membedakan yang benar dan yang salah, dan pada akhirnya kita bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, falsafah ilmu dalam Islam itu ada 3 bagian. 1. Mempelajari, yang kedua mengamalkan, kemudian yang ketiga mengajarkan. Mempelajari artinya di sini kita harus menyadari bahwa menuntut ilmu itu adalah merupakan suatu kewajiban. Maka kita harus mau selalu belajar. Kemudian yang kedua, mengamalkan. Mengamalkan juga harus dilakukan, karena ilmu yang tidak diamalkan adalah ibarat pohon yang tanpa buah. Ilmu yang sudah dipelajari akan sia-sia dan tidak ada gunanya. Setelah kita mempelajari, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka sempurnakanlah ilmu yang telah kita dapat dengan mengajarkannya kepada orang lain. Kesimpulan dari materi hari ini tentang pelajaran hadis yang berhubungan dengan semangat menuntut ilmu adalah bahwa menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik itu laki-laki ataupun perempuan, baik anak-anak, remaja ataupun dewasa. Bahkan kalau kita tidak melaksanakan menuntut ilmu, kita akan mendapatkan dosa. Selanjutnya, orang yang menuntut ilmu itu adalah sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Selanjutnya, kalau kita ingin mendapatkan kemudahan dunia dan akhirat, maka harus dicapai melalui ilmu pengetahuan. Kemudian, dalam mencapai ilmu pengetahuan tersebut, ada beberapa hal yang harus kita lalui. Di antaranya adalah harus adanya kecerdasan, kemauan yang kuat, kesungguhan, perbekalan yang cukup, kedekatan dengan guru, dan masa yang panjang. Mudah-mudahan materi hari ini walaupun singkat, kita mendapatkan barokah dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa kita harus selalu semangat dan tekun dalam menuntut ilmu. Tidak lupa ikhlaskan hati kita dalam melaksanakannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.